So the 10 keys are the 10 conditions for the coming glory. Saudara, 10 kunci yang saya berikan adalah 10 kondisi yang harus dipenuhi untuk kemuliaan yang akan datang. Or the 10 keys are for you to prepare to make way for the coming glory of God to come upon you. Atau 10 kunci yang saya akan sampaikan adalah apa yang saudara harus persiapkan agar kemuliaan Tuhan bisa jadi nyata atas kehidupan saudara. And the Holy Spirit shows me something right now. Dan sekarang Roh Kudus sedang menyatakan kepada saya. You may not be local people in Semarang. Mungkin saudara bukan orang-orang lokal dari Semarang. You may have come from all the 31 provinces of this nation. Mungkin saudara sedang datang dari provinsi-provinsi yang berbeda dari seluruh bangsa Indonesia. But the Holy Spirit shows me. Tapi Roh Kudus sedang menunjukkan kepada saya. For the last 3 days He has been putting a mark on you. Di atas setiap saudara selama 3 hari yang sudah berlalu, Dia sedang menandai setiap saudara. What is going to happen here? Bahwa apa yang terjadi di sini. Even when you go back to your various provinces, Waktu saudara akan kembali ke provinsi-provinsi saudara sendiri, the glory will follow you. kemuliaan akan menyertai saudara. Wherever you are, Kemanapun engkau pergi, whichever city you're from, dimanapun engkau datang, whichever province you're from, dari manapun engkau the datang, glory will follow you. kemuliaan Tuhan menyertai And saudara. at the opportune time when the physical glory is poured out here, Dan di dalam kesempatan dan waktu momen kemuliaan Tuhan yang nyata akan dicurahkan di tempat ini. at the same time the glory will be poured out wherever you Di are. waktu yang bersamaan, kemuliaan yang sama akan dicurahkan di tempat masing-masing saudara. Amen. 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 Amin. You have been marked. Saudara ditandai. In Ezekiel chapter 9, Di Yeskiel pasal yang ke-9. you'll read that when a special angel is appointed by God Anda akan baca ada seorang malaikat yang secara khusus ditugaskan oleh Tuhan to go and put a mark on all those true people in Israel. untuk mulai menandai orang-orang yang benar yang ada di Israel. Who are the true people? Siapa orang-orang benar? Those who are crying against the sins of the land. Mereka yang sedang berseru dan mereka menolak dosa yang sedang dilakukan di bangsa mereka. Those who are the true righteous ones. Mereka adalah orang-orang benar di hadapan Allah. So the angel put a mark on all those of them. Jadi malaikat itu menandai masing-masing orang itu. And like I mentioned earlier about Revelation chapter 7, Seperti yang saya sebutkan tadi di Wahyu pasal ke-7. a seal was put on the forehead of 144,000 chosen Jews. Ada meterai yang diletakkan di dahi 144.000 orang Yahudi yang dipilih. In the same manner, Demikian pula the Holy Spirit has put a mark on you. Roh Kudus sudah menandai setiap saudara. You are chosen by God. Saudara dipilih oleh Tuhan. Hallelujah. Haleluya. You are chosen by God. Saudara dipilih oleh You are Tuhan. not ordinary people. Kamu bukan orang biasa. You are chosen by God. Anda adalah orang pilihan Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Hallelujah. Haleluya. You are specially chosen and marked. Saudara secara istimewa dipilih dan ditandai. So when you read these scriptures, Jadi kalau saudara baca ayat-ayat ini, the first thing we observe is this. yang pertama yang kita bisa perhatikan adalah ini. Verse 1 tells Ayat us, yang pertama berkata, the Lord Jesus sent 2 disciples. Yesus mengutus 2 dari muridnya. This is an important principle we find in the Bible. Ini adalah sebuah prinsip yang sangat penting yang kita bisa lihat dari Alkitab. God always sent 2 in a team ministry. Tuhan selalu mengutus 2 orang di dalam satu pelayanan grup atau tim. In Exodus chapter 4 verse 14 to 16. Anda akan baca di Keluaran pasal yang keempat ayat 14. Not 14. Keluaran pasal yang ke-14 From verses 14 to 16. ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16, Verse 29 ayat 29, and chapter 5 verse 1. pasal yang ke-5 ayat yang pertama, God sent out Moses and Aaron to Egypt. Tuhan mengutus Musa dan Harun ke Mesir. Secondly, Yang kedua, we read in Mark chapter 6 verse 7, saudara akan baca di Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-7, Luke chapter 10 verse 1, Lukas pasal yang ke-10 ayat yang pertama, when the Lord Jesus sent out his disciples to preach the gospel, waktu Tuhan mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil, he sent them 2 by 2. Dia mengutus 2 per 2. Thirdly, Yang ketiga, in Acts chapter 13 verse 2, kalau Anda baca di Kisah Rasul 13 ayat yang kedua, the Holy Spirit chose 2 persons to send to the Gentiles, Roh Kudus mengutus 2 orang untuk dikirim ke bangsa-bangsa, Barnabas and Paul. Barnabas dan Paulus. And fourthly, Dan yang keempat, God will send 2 witnesses in the last days. Tuhan akan mengutus 2 saksinya di akhir zaman ini. Revelation chapter 11 verse 3.
Di Wahyu pasal yang ke-11 ayat yang ketiga. So we see a very special pattern here. Jadi saudara melihat ada sebuah pola yang sangat spesial. God choosing a team ministry. Tuhan selalu memilih pelayanan kelompok. So this is a new pattern. Ini adalah pola yang baru. No more the solo kind of ministry. Gak ada lagi pelayanan sebatang kara. Now we work together as a team. Tapi kita bekerja sama. Key number 1. Kunci nomor 1. In verse 2 you read, Di ayat yang kedua Anda akan baca, the Lord gave a word of direction concerning what they should do. Tuhan memberikan pesan yang sangat spesifik mengenai pekerjaan yang harus mereka lakukan. He told them specifically to go to a certain village. Dia berkata kepada dua murid ini untuk pergi ke kampung yang sudah ditetapkan. A specific instruction was given by the Lord. Ada instruksi yang sangat spesifik yang diberikan oleh Tuhan You Yesus. don't figure out what you want to do. Saudara nggak bisa memutuskan atau memikirkan sendiri apa yang kita mau lakukan. But the Lord gave the instruction. Tuhan yang memberikan instruksi. In Exodus chapter 25 verse 9. Di Keluaran pasal yang ke-25 ayat yang ke-9. Chapter 26 verse 30. Pasal 26 ayat yang ke-30. Hebrews chapter 8 verse 5. Ibrani pasal yang ke-8 ayat yang ke-5. We read that the prophet Moses made the tabernacle according to the pattern that God gave him. Kita akan baca bahwa Nabi Musa membangun kemah suci sesuai dengan pola yang Tuhan berikan kepadanya. So this brings us to key number 1. Ini adalah kunci yang pertama. You need to get a plan from God. Saudara harus menerima rancangannya Tuhan. Now the overall plan of God is He's going to pour out His glory. Saudara sudah tahu bahwa yang menjadi rencana Tuhan secara keseluruhan, Dia mau mencurahkan kemuliaannya. So now you need to ask God, Sekarang saudara harus tanya sama Tuhan. what should we do when the glory comes? Apa yang harus kami lakukan waktu kemuliaan itu datang? What should my church do? Apa yang gerejaku harus lakukan? What is your plan for my city? Apa yang menjadi rencanamu untuk kotaku? What is your plan for my village? Apa yang menjadi rencanamu untuk kampungku? What is your plan for my church? Apa yang menjadi rencanamu untuk gerejaku? What is your plan, God? Apa yang jadi rencanamu Tuhan? No more your plan. Gak boleh lagi rencanamu sendiri. All your plans you should throw down the drain. Semua rencana kita sendiri taruh di got, buang. You should burn away all your plans. Bakar rencanamu sendiri. Because all your plans are like filthy rags. Sebab yang menjadi rencanamu sendiri itu seperti kain kotor. All the man-made plans are a stinking flesh before the nose of God. Semua rencana yang dibangun dan dibuat oleh manusia adalah seperti bau busuk di hadapan We Allah. have never progressed anywhere in the last 2,000 years with our own plans. Selama 2000 tahun yang sudah berlalu, kita tidak pernah bisa maju dengan rencana kita sendiri. The next move of God, Dan di dalam kegerakan Tuhan di depan, key number 1, kunci nomor 1, you need to get a plan from God. dapatkan rencana yang dari Tuhan. So for that you need to fast and pray and seek the face of Dan God. untuk itu saudara harus berpuasa, berdoa, dan mencari wajah Tuhan. This is also for individuals. Ini juga untuk masing-masing orang. Because in the days to come, Sebab di hari-hari yang akan datang, even individually God will tell you, bahkan kepada masing-masing orang Tuhan akan berkata, go to this place, kamu pergi ke situ, or go to that pergi place. ke tempat itu. So you also need to get a plan from God. Saudara jadi harus mendapatkan rencana yang datangnya dari Tuhan. As much as you are in a church Seperti kalau saudara ada di dalam gereja, and you under a good shepherd, Anda ada di bawah seorang gembala yang baik. God will also use you individually. Meskipun ada di dalam gereja, secara pribadi Tuhan juga akan pakai. Every individual here, Jadi setiap orang di sini, you also need to get a plan from God. saudara harus mendapatkan rencana rancangannya Tuhan. This is the first key. Ini kunci pertama. Now the second key. Sekarang kunci yang kedua. Verse 6 tells us, Ayat yang ke-6 berkata, the disciples did according to what the Lord told them. dua murid ini melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. That is the key. Itu kunci nomor 2. In Exodus chapter 40 verse 16, Anda akan baca di Keluaran 40 ayat 16. the Bible says, Kita berkata, Moses did according to all that God commanded him. Musa melakukan tepat seperti yang diperintahkan Allah. Every detail
detail of the furniture that was shown to him. Semua detail dari perabot-perabot kemah suci yang disingkapkan kepada Musa. He did it according to how God showed him. Dibangun sesuai dengan apa yang Tuhan tunjukkan kepada Musa. In John chapter 5 verse 19 and 20. Anda akan baca di Yohanes 5 ayat 19 sampai 20. We read that the Lord Jesus always did what the Father showed him. Saudara akan membaca bahwa Tuhan Yesus selalu melakukan tepat seperti yang ditunjukkan Bapa kepadanya. Nothing more, nothing less. Tidak lebih, tidak kurang. In your heart you may think there is a need, Di dalam hatimu, saudara mungkin punya, lihat ada beban. but you may not be called to do that work. Tapi mungkin saudara nggak dipanggil untuk melakukan beban itu. Let me give you one good example. Saya mau kasih satu contoh yang sangat baik. In John chapter 5 we read, Di Yohanes pasal yang kelima kita akan baca. the Lord Jesus went to the pool of Bethesda, Tuhan Yesus pergi ke kolam Bethesda. and the Bethesda pool was filled with sick people, Dan di kolam Bethesda itu selalu dipenuhi dengan orang-orang sakit. because they believe Karena mereka percaya, at a certain time an angel of healing will come down, sewaktu-waktu malaikat kesembuhan menyentuh air itu, and he will stir the water, dia mulai mengguncangkan air itu. and the first person to jump into the pool will be healed. Orang pertama yang masuk atau lompat ke dalam kolam itu akan disembuhkan. So as a result, a lot of people was crowding around the pool. Jadi akhirnya karena kejadian-kejadian itu, banyak orang yang ada di sekeliling kolam So Bethesda. one morning the Lord Jesus came there. Di satu pagi Tuhan Yesus mengunjungi. He stood and saw people invalid, sick, suffering people all around the pool. Dia melihat di pagi hari itu orang-orang timpang, orang-orang lumpuh ada di sekitar kolam Bethesda. Among them he saw one man who was totally paralyzed for 38 years. Dan di antara orang-orang yang berkumpul, Tuhan Yesus melihat ada satu orang yang lumpuh sudah lebih dari 38 tahun. He's paralyzed from the waist downwards. Dan dia lumpuh dari pinggang ke bawah. So he could never get himself to go to the pool. Jadi dia nggak bisa jalan sendiri untuk masuk ke dalam kolam. Even the family abandoned him. Bahkan keluarganya sendiri telah meninggalkan dia. So the Lord went to him, Jadi Tuhan datang ke orang itu, healed him, menyembuhkan dia, and he walked away. dan akhirnya Tuhan Yesus pergi. The Lord walked away. Tuhan Yesus pergi. How come the Lord walked away? Kok Tuhan Yesus pergi? If I was there that day, Kalau saya yang hadir di situ pada hari itu, not only me, bukan hanya saya, even my interpreter, bahkan saya yang or menerjemahkan, all the pastors who are here, bahkan gembala-gembala yang hadir di sini, what we would have done. apa yang kita akan lakukan? Everybody, Semuanya, look at this. lihat, God has done a great miracle for this man. Tuhan telah melakukan mujizat yang besar untuk orang ini. Where's the cameraman? Mana orang yang pegang kamera? Come quickly. Cepat, lihat. Where's the microphone? Mana Come on, bring the mikrofonnya? microphone. Ayo bawa satu mic. We interview him. Kita mulai Come on, tell mewawancarai. everybody what God did for Kasih you. tahu sama semua orang Tuhan melakukan apa dalam And it will hidupmu. be live telecast on YouTube. Dan mungkin itu langsung masuk dimuat di YouTube. So tell us what God did for you. Kasih tahu apa yang Tuhan lakukan buat kamu. And the poor man will be telling everybody what God did. Dan orang ini akan mulai kasih tahu apa yang dia alami. And we will look at the crowd. Dan dia akan ngomong ke orang banyak. Look what God did. Lihat apa yang Tuhan Come lakukan. on, everybody clap your hands. Semuanya tepuk Come on, tangan. everybody clap your hands. Semuanya tepuk tangan. No, not you bukan saudara, all. jangan tepuk Not tangan. Itu orang. Itu yang di zaman itu. Not you all. We'll encourage everybody to clap their hands. Itu mereka pasti bilang, ayo semuanya tepuk tangan bagi Now, Allah. how many one of you want healing? Dan langsung ngomong, berapa banyak dari saudara yang mau disembuhkan? Come on, get up to your feet. Come on, semuanya berdiri sekarang. And come to the front right now. Maju ke depan sekarang. I would have done that. Saya akan melakukan itu. Would you have done that? Most likely. Yes. Any preacher would have done that. Kebanyakan pengkhotbah pasti akan melakukan itu. But look what the Lord Jesus did. Tapi lihat apa yang Tuhan Yesus He lakukan. just walked away. Dia pergi. Why? Kenapa ditinggal? Because the Father showed him to heal one man. Karena Tuhan mengutus dia pada hari itu hanya untuk menyembuhkan satu orang. Not heal the whole crowd. Bukan menyembuhkan semua orang yang kumpul. This is what now we must learn. Ini yang harus kita pelajari. Key number 2. Kunci yang nomor 2. Obedience to doing what you are told. Taat dengan apa yang sudah diberitahukan kepada saudara. Don't add your opinions into it. Jangan tambahin konsep opini saudara sendiri. Don't add what you think is better into the plan of God. Jangan tambahin apa yang saudara pikir lebih bagus untuk dimasukkan ke dalam rencana Tuhan. That is key number 2. Itu kunci yang kedua. Obedience to doing what you are told to do. Ketaatan untuk melakukan yang Tuhan sudah perintahkan. Don't add anything more to it. Jangan ditambah. Number 3.
Nomor 3, In verse 3 we read, di ayat yang ketiga kita baca, they were told to bring a donkey and its baby. dikatakan untuk membawa seekor keledai dengan anak keledai. Why a donkey and the baby? Kenapa keledai betina dan anak keledai? And the Bible tells us, Sebab Alkitab berkata, no one has ever sat on the donkey before. tidak ada yang pernah menunggangi keledai itu. And the donkey was tied to a doorpost. Dan keledai itu diikat di depan pintu. From small till that age of childbearing, the poor donkey was left alone or discarded by everybody. Jadi keledai betina itu dari dia lahir sampai dia melahirkan anak, tidak ada yang memperdulikan, bahkan dia dikucilkan atau tidak dihiraukan. The donkey grew older, Akhirnya si keledai ini makin lama makin besar. and another male donkey came and mated it, Ada keledai jantan yang akhirnya prokreasi dengan dia and he gave birth to a baby, dan melahirkan ada keledai kecil. all in the same place. Semua di tempat yang sama. And the donkey never protested. Tapi keledainya nggak pernah protes. Even when the disciples came to untie the donkey, Bahkan waktu si dua murid Tuhan Yesus melepaskan keledai itu, the donkey did not protest. keledainya nggak protes. Normally donkeys are very stubborn. Saudara harus tahu, keledai itu adalah binatang keras kepala. There is a proverb in the English language, Ada sebuah seperti perkataan di bahasa Inggris, as stubborn as a donkey. di Amsal orang Inggris itu ngomong, kamu itu keras kepala kayak keledai. And the Indian proverb says like this, Dan di Amsal orang India ada yang berkata seperti ini, as lazy as a donkey. kamu tuh males kayak keledai. I used to think that donkeys are all lazy fools. Saya selalu berpikir keledai itu binatang yang bodoh, malas. All my life I thought like that, Sepanjang hidup saya berpikir seperti itu. until the year 2022, Sampai di tahun 2022. when I was walking in the mountains in Nepal. Waktu saya sedang berjalan di pegunungan Nepal, We have to climb high mountains for 20 days. kita harus beranjak dan naik ke atas gunung selama 20 hari. So we hired 6 donkeys Jadi waktu itu kita mengambil ada 6 keledai. to carry food supplies for the high mountain trek. Dan 6 keledai ini kita sewa untuk bisa membantu membawa bahan-bahan persediaan naik turun gunung. And each donkey carried 40 kg of foodstuffs. Dan masing-masing keledai bisa mengangkut 40 kilo barang. And for the donkeys walked for 6 hours every day. Dan setiap hari keledai itu bisa jalan 6 jam. Even when they climb up the mountain, Bahkan waktu mereka sedang mendaki gunung, all the 40 kg of weight was on the donkey. dengan beban 40 kilo yang ada di pundak sang keledai, And the donkey walked very carefully up the mountain dan keledai ini naik perlahan-lahan naik ke atas gunung so that it doesn't fall down, supaya nggak jatuh and neither does the weight fall down. dan supaya bebannya nggak juga jatuh. So when I saw this day after day, Jadi waktu saya lihat ini hari demi hari, I repented. saya bertobat. I will no more call a donkey a lazy donkey. Saya nggak akan lagi bilang bahwa keledai itu adalah seekor hewan yang malas. I even went near to a donkey and I asked for forgiveness. Bahkan saya mendekati salah satu dari keledainya, saya minta maaf. I said, "Oh donkey, Saya bilang, hai kamu I am keledai, so sorry. saya minta On maaf. behalf of mankind, Saya minta maaf mewakili seluruh I umat repent. manusia. Saya bertobat. because we call you lazy Karena donkey. kita panggil kamu itu binatang yang malas. But today I have seen with my eyes Tapi hari ini saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. how hardworking you are. Kamu itu pekerja keras. From the moment you wake up Dari kamu bangun till the end of our journey, sampai di akhir dari perjalanan kami, you carry 60 kg, 40 kg of goods. kamu bawa barang-barang yang beratnya 40 kilo, 60 kilo. And you never say, "Ayo, I'm tired." Kamu nggak pernah bilang, aduh capek. I said that Saya yang ngomong gitu. when the first day we started walking. Waktu kita mulai berjalan di hari pertama, After walking for 4 hours, habis jalan 4 jam, we are supposed to walk for another 2 hours. kita seharusnya jalan 2 jam lagi. I told the guide, Dan saya bilang sama yang membawa jalan, "Oh, my legs are so saya tired." bilang, kaki saya udah capek. And I was only carrying 5 kg of a backpack. Dan saya cuma lagi pegang tas ransel yang beratnya mungkin 5 kilo. And my associate is sitting over there. Dan orang yang berjalan dengan saya duduk di situ. I told him, Saya bilang sama dia, "Oh, I'm so tired. saya tuh capek sekali. This 5 kg backpack is very heavy." Ini 5 kilo berat.
can you help me to carry? Bisa nggak bantuin saya untuk angkat? And he's a very good associate. Dan dia adalah seorang yang mendampingi yang sangat baik. Gerald, please stand up. Tolong berdiri. This is the young man who came with me. Ini adalah anak muda yang menemani saya. He himself was carrying 10 to 15 kg of a backpack. Dia juga bawa 10 sampai 15 kilo. And he carried my backpack. Dia juga bawa tas saya. Now without any backpack, Sekarang tanpa membawa ransel, I was still feeling very tired. saya masih kecapean. So after 4 hours, Jadi hampir 4 jam, setelah 4 jam, told our guide, saya ngomong sama yang bawa jalan, "Oh, my pemandu. legs are so painful. Kaki saya udah kesakitan. We must camp here tonight." Kita harus berkemah di sini malam ini. So the guide told me, Jadi si pembawa jalan ini bilang sama saya, "Uncle, we need to walk for 2 more hours." dia bilang kita harus jalan at least 2 jam lagi. No, Saya bilang enggak. no, we camp here. Kita berkemah di sini. So the guide obliged. Jadi akhirnya pemandu jalan setuju sama saya. But the donkeys never complained. Tapi si keledai nggak pernah menggerutu atau 6 bersungut-sungut. hours, 6 jam, 8 hours, 8 jam, carrying 40 kg of goods. bawa beban 40 kilo. Now do you understand why I repented to the donkeys? Sekarang saudara tahu nggak kenapa saya bertobat dan minta maaf sama si keledai? I am telling you the truth. Saya ini ngomong jujur. I literally went near a donkey. Saya betul-betul menghampiri salah satu dari seekor keledai itu. I looked at the donkey. Saya lihat ke keledai Made itu. sure its eye sees me. Saya pastikan si keledai natap mata saya. I said, "I am maaf. Saya bilang minta maaf, Maaf. minta maaf. Please forgive me for Tolong. calling you lazy donkey." Ampuni saya kalau saya selalu bilang malas kayak keledai. When I came back to India, Waktu saya balik ke India, I even told this on my live television broadcast. saya menyampaikan ini di dalam siaran langsung televisi saya. We should no more call donkey a lazy donkey. Kita nggak boleh bilang bahwa keledai adalah hewan yang malas. Because donkeys are very hardworking. Karena keledai itu pekerja keras. So in the same manner, Jadi demikian pula, donkey in our story did not protest. keledai yang ada di dalam kisah kita ini nggak pernah protes. But they humbly followed the disciples. Tapi keledai itu dengan rendah hati mengikuti 2 murid. This brings us to key number 3. Ini kunci yang ketiga. We should have a heart attitude of meekness and lowliness of mind. Kita harus punya sikap yang lemah lembut dan merendah di dalam pikiran kita. When God tells you to go, Waktu Tuhan katakan pergi, you just go. pergi aja. You need that meekness and lowliness of mind. Kamu perlu kelemah lembutan dan kerendahan hati itu. We should not argue with God. Kita jangan sukanya itu menentang Tuhan. Should not do the mistake like what Moses did. Jangan lakukan seperti yang Musa lakukan. When God told him to go, Waktu Tuhan berkata pergi, he gave God excuses why he's not the right person. dia memberikan alasan lepas alasan kenapa dia bukan orang yang tepat. Most Christians have this false humility. Banyak orang Kristen punya kerendahan hati palsu seperti ini. Now write this word in your book. Tolong dicatat, saat ini catat. False humility. Kerendahan hati yang palsu. We tell God, Kita ngomong sama Tuhan. God, I'm not the right person. Tuhan, bukan aku, jangan aku. I'm not worthy. Aku nggak layak. Doesn't God know that you are not the right person? Saudara, Tuhan juga tahu saudara nggak layak. Doesn't He know that you are not worthy? Tuhan juga tahu saudara dan saya itu nggak masuk kualifikasi. But why did He choose you? Tapi kenapa dia pilih saudara? Because He will make you worthy. Sebab dia yang akan memampukan saudara. You are not worthy. Kamu nggak layak. You are not capable. Kamu nggak mampu. But He will make you capable. Tapi dia memampukan engkau. He will make you worthy. Dia akan melayakkan Amen. saudara. Amin. Amen. Amin. You may be a good for nothing person. Mungkin saudara berpikir saya itu nggak ada gunanya. He will make you able. Tapi dia akan memampukan. So that you can say, Supaya saudara bisa bilang, I can do all things through Christ Jesus who strengthens me. segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus Yesus yang menguatkan aku. So that the glory is not yours but God. Supaya kemuliaannya bukan datang kepada saudara, tapi kemuliaannya dikembalikan kepada God Tuhan. chooses the foolish things
things, Jadi Tuhan memakai apa yang dihina to confound the wise, untuk melucuti orang-orang bijak. so that the foolish and the weak may say, Supaya orang-orang yang hina dan yang lemah bisa berkata, it is God who enabled me. itu Allah yang memampukan aku. It is God who strengthened me. Tuhan yang menguatkan aku. It is God who used me to do all these great works. Tuhan yang memakai aku untuk melakukan perkara-perkara yang besar ini. So key number 3, Jadi kunci yang ketiga, a heart attitude of humility. sikap hati yang merendah. A humility of lowliness of mind. Merendah dan lemah lembut. A low attitude of meekness. Saudara punya kelemah lembutan. And the next thing we read, Dan yang berikut yang kita baca, verse 7 tells us, ayat yang ketujuh when the berkata, donkey was brought to the Lord Jesus, waktu akhirnya keledai ini dibawa ke Tuhan the Yesus, disciples took off their outer clothes and put on the donkey. para murid melepaskan jubah luar mereka dan akhirnya menaruh di atas keledai tersebut. Because now the donkey, the Lord Jesus is going to sit on the donkey. Sebab sekarang Tuhan Yesus akan duduk di pundak keledai itu. So they removed their outer garments Jadi para murid melepaskan pakaian luar mereka and they put on the donkey. dan ditaruh di atas keledai itu. So what does this signify? Apa yang menjadi penting dari yang terjadi ini? Put off the old man and put on the new. Saudara harus tanggalkan manusia lama saudara dan kenakan yang baru. Ephesians chapter 4 verse 24. Efesus pasal yang keempat ayat 24. Colossians chapter 3 verses 9 and 10. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Put away the old nature. Tanggalkan manusia lama. So this brings us to key number 4. Ini akan masuk ke kunci yang keempat. Now the disciples represent not the common public. Ya, murid-murid itu menggambarkan bukan hanya orang-orang biasa. So now is a message for the leaders, Ini sekarang adalah pesan untuk para pemimpin, for the pastors, untuk para gembala, evangelists, untuk para the penginjil, leaders. untuk pemimpin. Key number 4. Kunci keempat, Leaders to put away the old ways of doing ministry. pemimpin-pemimpin harus siap menanggalkan cara-cara melayani yang lama. Because God is going to do a new thing. Sebab Tuhan akan melakukan yang baru. You cannot bring the old wineskin to receive the new wine. Saudara nggak bisa bawa kantong anggur yang lama untuk menerima anggur baru. So, put away your old methods, old ways of doing ministry. Jadi tanggalkan cara-cara yang lama kita melayani. And that will bring us to key number 1. Dan ini akan membawa kita kembali ke kunci pertama. You need to get a new plan from God. Harus terima rencana strategi yang baru langsung dari Tuhan. So, always be open to do new things. Jadi harus selalu memiliki pikiran dan hati yang terbuka untuk melakukan hal-hal baru. Now, yesterday evening as the last worship was going on, Kemarin waktu pujian yang terakhir dinaikkan di hadapan Tuhan, when I was bowing my head and in prayer, waktu saya sedang menundukkan kepala dan berdoa, I saw an angelic being come and stand in this auditorium. saya melihat ada seperti malaikat yang berdiri di auditorium ini. And it is similar to what you read in Ezekiel chapter 1. Dan makhluk dari surga yang saya lihat itu sama seperti yang Anda baca di Yeskiel pasal yang pertama. In Ezekiel chapter 1, you read 2 angelic beings. Di Yeskiel pasal yang pertama saudara akan melihat ada 2 makhluk surgawi. One was a cherub, Yang pertama adalah kerub, the other was the wheels. yang kedua adalah roda. So one of the two I saw last night. Dan salah satu dari mereka kemarin malam saya lihat mereka di sini. And this angelic being spoke to me Dan makhluk surgawi ini berbicara kepada saya and gave a plan what to do today. dan memberikan kepada saya strategi yang harus kita kerjakan hari ini. So I spoke with Pastor Michael, Jadi beliau berbicara kepada saya and he spoke with the leadership here. dan saya sudah berbicara kepada kepemimpinan di tempat ini This is what we are going to do tomorrow. bahwa ini yang akan kita lakukan besok. See, this is different from the old way of doing ministry. Ini sangat berbeda dengan pelayanan-pelayanan yang dilakukan di masa lampau. So the leaders should be open to do the new. Jadi para pemimpin harus selalu terbuka untuk melakukan yang baru. We cannot say, oh, this is not how we do it here. Saudara nggak bisa bilang begini, kita nggak terbiasa dengan yang kayak gini. If a leader says like that, Kalau ada pemimpin yang ngomong kayak gitu, the glory of God will depart. maka kemuliaan Tuhan akan pergi. My dearly beloved brothers and sisters, sons and daughters, Saudara-saudaraku dan anak-anakku yang terkasih, we must obey what God tells us to do. kita harus taat
dengan apa yang menjadi instruksi Tuhan It kepada is not kita. so. Key number 4. Jadi kunci keempat, Leaders must learn to put away the old ways of doing things. pemimpin-pemimpin harus menanggalkan cara-cara yang lama. The next thing we read in verse 8. Yang berikutnya yang kita baca di ayat yang ke-8. The multitude of crowd cut the branches of trees Banyak orang yang akhirnya memotong ranting-ranting dari pohon. and they threw it down on the ground. Dan mereka melemparkannya ke tanah. Now Proverbs chapter 11 verse 28 says, Saudara akan baca di Amsal 11 ayat 28. branches signifies the righteous flourishing like a branch. Ranting-ranting itu memberikan sebuah penekanan kepada pengembangan dari kebenaran. So key number 5. Jadi kunci yang kelima, Believers to cut away the unrighteous works in your life. orang percaya harus menanggalkan setiap pekerjaan dan perbuatan yang tidak benar dari kehidupan kita. Galatians chapter 5 verses 17 to 19. Galatia pasal yang kelima ayat 17 sampai 19. It details very clearly the unrighteous works of the flesh. Dengan jelas itu menyatakan yang menjadi pekerjaan-pekerjaan daging. You must cut away. Potong. Cut away all the unrighteous works in your life. Potong setiap pekerjaan-pekerjaan ketidakbenaran dari hidupmu. Today a mighty work of God is going to take place. Hari ini ada sebuah pekerjaan Tuhan yang akan terjadi di tempat ini. I see angels of God getting ready to manifest the power of God in your midst today. Saya sudah melihat malaikat-malaikat surga sudah sangat siap untuk memanifestasikan kemuliaan Tuhan di antara So saudara. for the past 3 days this preparation is going on. Jadi selama 3 hari persiapan ini terus berlangsung. Even right now the angels of God have come to prepare the way. Bahkan saat ini saya melihat malaikat-malaikat Tuhan sudah datang untuk mempersiapkan jalan. Verse 9. Ayat yang ke-9. We read the multitudes begin to praise and glorify God. Saudara akan baca bahwa orang-orang banyak mulai mengeluh-ngeluhkan dan memuji Tuhan. They sang something different from the ordinary. Mereka merasakan bahwa ada sesuatu yang di luar biasanya. They said, Hosanna to the Son of David. Dan mereka menyanyikan sesuatu yang unik. Mereka berkata, Hosana bagi anak Daud. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. There is a very special angel of the Lord who have just come in our midst now. Ada seorang malaikat yang sangat spesial yang baru saja masuk ke ruangan ini. Now he's telling me to do something. Sekarang dia menyuruh saya melakukan sesuatu. Please all of you remove your shoes and keep it under your chair. Sekarang tanggalkan kasutmu dan taruh di bawah kursimu. Please do not put in front of you, Tolong jangan ditaruh sepatunya di depan saudara, but keep it under your chair. tapi masukin ke kolong kursi saudara. The fear of God will begin to come in our midst. Takut akan Tuhan akan mulai masuk ke antara kita. So we must maintain an attitude of reverence from this moment onwards. Jadi mulai saat ini kita harus memiliki sikap yang menghormati Tuhan. So the song that the multitude sang is not an ordinary song. Jadi lagu yang dinyanyikan oleh orang banyak bukan lagu biasa. When they call on the name Son of David, Waktu mereka berseru, "Hai anak Daud," they were proclaiming the coming Messiah. mereka mengproklamasikan bahwa Mesias yang akan datang. So that is a special connotation to the phrase Son of David. Ini adalah yang spesial dari pernyataan anak Daud. So they were singing a new song glorifying the coming king. Mereka sedang menyanyikan lagu yang baru untuk memuliakan raja yang akan datang. So this brings us to key number 6. Ini membawa kita ke kunci yang nomor 6. We must now begin to learn to sing songs about the coming king. Kita sekarang harus mulai menyanyikan lagu-lagu tentang kedatangan raja. No more singing the old songs of
glorifying ourselves. Tidak lagi menyanyikan lagu-lagu yang sebetulnya mempermuliakan diri kita sendiri. Not ordinary songs specifying our flesh. Bukan lagu-lagu yang sebetulnya hanya memberikan kesukaan kepada daging kita sendiri. First Chronicles chapter 16 verse 29. Anda akan baca di 1 Tawarik pasal yang ke-16 ayat yang ke-29. Second Chronicles chapter 20 verse 21. 2 Tawarik 20 ayat 21. Psalms chapter 29 verse 2. Mazmur 29 ayat yang kedua. And chapter 96 verse 9. Dan pasal 96 ayat yang ke-9. It tells us Itu memberitahu kepada kita. we should worship God in the beauty of holiness. Kita harus menyembah Tuhan di dalam keindahan kekudusannya. That is key number 6. Itu kunci yang keenam. Learn to worship God in the beauty of holiness. Sembah Tuhan di dalam keindahan kekudusannya. And John chapter 4 verse 23 and 24 says, Dan di Yohanes pasal yang keempat ayat 23 dan 24 berkata, worship God in spirit and in truth. sembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. This is now we must learn. Ini yang harus kita pelajari. Not an ordinary way of taking 6 songs or 9 songs. Jangan cuma biasanya ambil 6 lagu, 9 lagu, Or just sing for half an hour. cuma nyanyi setengah jam. Or have a very organized, structured church service. Akhirnya ibadah-ibadah kita hanya penuh dengan liturgi dan tata cara. This is the old way of doing things. Ini semua adalah cara yang lama melakukan segala We must sesuatu. come and sing and worship God in spirit and in truth. Tapi kita harus datang untuk menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Irrespective of how long it will take. Tidak peduli berapa lama itu akan berlangsung. Because the Bible says Sebab kita berkata in Psalms 22 verse 3, di Mazmur 22 ayat yang ketiga, God inhabits on the praises of his people. Tuhan bersemayam di dalam pujian umatnya. So you need to sing song until the glory of God comes down. Tuhan, saudara harus terus menyanyikan lagu sampai kemuliaan Tuhan datang. Worship God until the glory of God comes down. Sembah Tuhan sampai kemuliaannya datang. Not just stop at 30 minutes. Jangan berhenti cuma 30 menit. Enough. Berhenti. Because that's all the time we have. Cukup untuk berkata, nggak ada waktu lagi. This is what we have been doing in the past. If Ini yang selalu kita lakukan di masa yang you lampau. want the glory of God to come, Tapi kalau saudara mau kemuliaan Tuhan then datang, we have to throw away this old way of doing things maka kita harus membuang cara-cara dan pola yang lama. and learn to worship God in the beauties of holiness. Dan belajar untuk menyembah Tuhan di dalam keindahan kekudusannya. The next thing we read in verse 15, Dan yang berikutnya yang kita baca di ayat 15. the children that accompanied their parents began to worship God. Anak-anak yang menemani para orang tua, mereka mulai berseru kepada They Tuhan. were praising God Mereka memuji Tuhan. because there is a prophecy in the Bible. Sebab ada sebuah nubuatan di dalam Alkitab. Psalms 8:2. Amsal 8 ayat yang kedua. God is going to release a new anointing upon children. Tuhan akan melepaskan pengurapan yang baru atas anak-anak. Some many years ago, Beberapa tahun yang we lalu, were conducting a fasting prayer meeting for all our ministry partners in Chennai city in India. kami mengadakan sebuah pertemuan doa dan puasa untuk mitra-mitra pelayanan kami di Chennai, India. So while the worship was going on, Waktu pujian penyembahan sedang berlangsung, I was seated on the right side of the stage, saya sedang duduk di bagian kanan dari panggung. and when an angel of God appeared before me, Tiba-tiba seorang malaikat menampakkan diri di hadapan saya. and he had a scroll in his hand. Dan ada sebilah gulungan di He tangannya. unfolded the scroll, Dia akhirnya membuka gulungan kitab and he itu. read from the scroll. Dan dia membaca dari gulungan kitab itu. The time has now come Dan itu dia berkata, waktunya telah tiba. for Psalms 8:2 to be fulfilled. Untuk Mazmur pasal 8 ayat 2 digenapi. And he read the scripture. Dan dia membaca ayat itu. Out of the mouth of babies and nursing infants, Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, you have ordained strength engkau telah menetapkan kekuatan. because of your enemies, Oleh karena musuh-musuhmu. that you may silence the enemy and the avenger. Supaya engkau dapat membungkam musuhmu dan membawa pembalasan. After reading, Setelah membaca, he folded the scroll malaikat ini menggulung kitab itu. and he handed the scroll to me. Dan dia berikan gulungan kitab itu ke saya. And he said, God is calling you now Dan dia berkata, Tuhan memanggil engkau sekarang to raise up an army of children. untuk membangkitkan tentara anak-anak kecil. Teach them to worship God Ajari mereka untuk menyembah. and
teach them how to cast out demons. Dan ajarkan kepada mereka bagaimana untuk mengusir roh-roh jahat. Because a new anointing is going to be poured on the children. Sebab ada pengurapan yang baru yang akan dicurahkan kepada anak-anak kecil. So this is something new. Jadi ini sesuatu yang baru. I personally do not have a ministry to children. Saya secara pribadi tidak punya pelayanan khusus anak-anak. I'm a very old donkey. Saya itu adalah keledai tua. So I began to fast and pray. Jadi saya mulai berdoa dan saya berpuasa. I said, Lord, how to do this work? Saya bilang, Tuhan, gimana cara melakukan I pekerjaan do ini? not know how to minister to children. Saya nggak tahu bagaimana cara melayani anak-anak. So after many days of fasting and praying, Dan setelah beberapa hari saya berdoa dan berpuasa, the Lord gave me a plan. Tuhan memberikan kepada saya sebuah And rencana. He showed me some of our staff, Dia mulai menyingkapkan kepada saya beberapa dari staf saya. whom God has chosen to do this children's ministry. Siapa yang Tuhan sudah pilih untuk melakukan pelayanan anak ini? And I called them Saya panggil mereka, and I shared this vision to them. saya bagikan visi ini ke mereka, I said, all the 4 of you, dan saya bilang 4 dari kalian. okay, you fast for 40 days. Kalian berempat harus puasa 40 hari. Fast with this overall vision that God has given. Puasa dengan visi keseluruhan yang Tuhan sudah berikan. And God will give you all the minor details. Dan Tuhan akan memberikan kepada kalian detil-detil yang belum ada. So 4 of my dear staffs, Dari 4 dari staf saya, my dear daughters, anak-anak perempuan they saya, began to fast and pray for 40 days. mereka berdoa dan berpuasa selama 40 hari. And God gave them all the little details how to do this work. Dan Tuhan memberikan kepada mereka detil-detil bagaimana mengerjakan pekerjaan ini. And then I taught my team how to cast out demons. Dan saya mulai ajarkan kepada tim saya bagaimana mengusir roh-roh jahat. This is what we are going to teach the children. Dan ini yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kecil. In my natural mind, Di dalam pikiran saya, I cannot accept the fact saya nggak bisa terima sebuah fakta. how little kids as young as 2 years old Gimana anak kecil yang umurnya baru 2 tahun, will know how to cast out demons. gimana mereka bisa ngusir setan. Because when the pastors, when we go to Bible school, Sebab kalau saudara pergi ke sekolah-sekolah Alkitab, we are told how to follow 7 method of casting out demons. kita selalu diajarkan ada metode-metode bagaimana untuk mengusir setan. By the time you follow the 7 methods, The moment saudara sudah selesai dari 7 metode, the demon is yawning. itu roh jahatnya lagi nguap. They are yawning and they are already tired of all the formula that we are following. Mereka udah nguap karena mereka udah kecapean dengerin formula yang saudara lakukan. So I thought, Jadi saya berpikir, when the pastors all taught like that, jadi kalau semua ini pemimpin-pemimpin ngajarnya kayak begitu, how the little ones are going to follow the 7 steps? gimana cara orang umur yang anak 20 tahun bisa ngerti itu tata caranya? And the Holy Spirit one day told me, Dan satu hari Roh Kudus ngomong sama saya, it is not your job to think. bukan bagianmu mikir. Your job is to organize the meeting. Yang jadi bagianmu adalah bikin selenggarakan pertemuannya. Your job is to just tell the children how to cast out demons. Tugasmu hanya kasih tahu sama anak-anak kecil bagaimana mengusir setan. I will use the children. Saya yang akan pakai mereka. So that settled me. Di situ itu membuat saya akhirnya tenang. So we gathered all the children in our fasting prayer meeting. Akhirnya kita mengumpulkan anak-anak di pertemuan doa dan puasa. We taught them how to worship Kita God. ajarin mereka bagaimana menyembah. No more coloring like they do in Sunday school. Gak ada lagi hanya mewarnai seperti di sekolah minggu. All that are old ways. Itu semuanya itu cara lama. Throw away all the old ways. Buang cara lama. We taught the children, lift up your hands and worship God. Kita ajarin anak-anak kecil angkat tanganmu dan mulai menyembah Tuhan. I taught them how to see visions. Saya ajarin mereka bagaimana melihat penglihatan. I taught them the gift of prophecy. Saya ajarin mereka karunia bernubuat. I taught them about the different classes of demons. Saya ajarin mereka klasifikasi-klasifikasi dari roh-roh jahat. I taught the children how to lay hands on the sick and to heal the sick. Saya ajarin mereka bagaimana menumpangkan tangan kepada yang sakit dan menyembuhkan yang sakit. In a 5-day conference, I did all that. Dan saya bikin ini di dalam konferensi selama 5 hari. Now, on the last day, I came to the children's meeting. Dan di hari terakhir saya datang di pertemuan anak-anak When ini. they see me, they all come running to me, Grandpa, Grandpa, Grandpa. Waktu mereka lihat saya, mereka lari, mereka bilang, kakek, kakek. That's how they call me, Grandpa. Mereka selalu panggil saya kakek. So I asked them, how many of you are sick? Jadi saya bilang, berapa dari anak-anak kamu yang sakit? 200 kids put up their hands. 200 anak kecil angkat tangan. So which means 100
150 of them in the camp meeting are not sick. Jadi 150 dari keseluruhan anak-anak mereka nggak sakit. So I told all the 150 kids to come and stand on my right side, on my left side. Jadi saya panggil 150 anak-anak kecil yang nggak sakit berdiri di sebelah kiri dan di sebelah kanan saya. I told all the 150 kids, Saya bilang ke 150 anak-anak ini, all of you are grandpa's partners. hari ini kalian 150 anak-anak adalah mitra saya. Oh, they got so excited. Wah, mereka semangat. So I told them, hold grandpa's hands. Saya bilang sama mereka, ayo pegang tangan opa. They did not hold my hand. Mereka nggak pegang tangan saya. They squeezed my hand. Mereka remes tangan saya. All these little ones squeezed my hands. Ini anak-anak kecil remes tangan saya. They never get an opportunity like this before. Karena mereka nggak pernah dapat kesempatan ini. So they were squeezing my hands. Mereka remes tangan. They were pulling my ropes. Mereka mulai tarik jubah saya. Anything they could get, they were Apa just yang mereka pulling. bisa pegang, mereka pegang pokoknya. And I said, okay, I'm going to lay my hands on you Jadi saya bilang sekarang saya akan tumpangkan tangan saya atas kalian. and impart my anointing upon you. Dan saya akan impartasikan pengurapan saya kepada Then kalian. you will go to all the other 200 Dan kamu akan pergi ke 200 yang lainnya. and lay your hands and get them all healed. Kamu akan tumpangkan tangan ke 200 teman-temanmu dan mereka akan sembuh. You know, the kids were so excited. Saudara tahu ini anak-anak 150 mereka sangat They bersemangat. range in the age group of 5 to 12. Umur mereka di antara 5 sampai 12 tahun. They were just like a roaring bull. Mereka itu seperti ada kerbau yang udah siap untuk menyerbu. You know, all our like the racing cars. Mereka itu seperti kuda-kuda pacu. Waiting at the starting block ready to say go. Mereka itu ada seperti di titik awal pertandingan dan mereka sedang menunggu untuk dikatakan sekarang pergi. They were just like charging bull. Mereka itu seperti kerbau-kerbau yang siap untuk menyerbu. And when I prayed the prayer and released my anointing upon them, Waktu saya mulai berdoa dan melepaskan pengurapan yang ada pada saya kepada mereka. I said, now go. Sekarang saya bilang, pergi. Oh, they ran and grabbed each one of the kids who was sick. Mereka lari dan mereka mulai ambil atau mereka pegang anak-anak yang sedang sakit. You know, we pastors, when we pray for the sick, Waktu kita doain orang sakit, we lay our hands so tenderly. kita tumpang tangannya pelan-pelan. And we pray gentle prayer. Kita doanya dengan lembut. And we say, Lord, if it is your will, heal them. Kita doanya terus kayak gini, Tuhan, jika engkau berkehendak sembuhkan mereka. If it is not your will, it's okay. Kalau bukan kehendakmu nggak apa-apa juga. Amen. Amin. Then we tell the sick person, Terus kita bilang sama yang orang sakit, believe. percayalah, Go home. kamu pulang. Believe. Percaya, Have faith. kamu punya iman. That's what we do. Itu yang kita lakukan. But that day I saw the kids were not like that. Tapi hari itu saya nggak ngelihat itu anak-anak bikin kayak gitu. They grabbed the children, Mereka ambil remes teman mereka. laid their hands on their head. Mereka taruh tangan mereka di atas kepala mereka. 5% to 1%. Bayangin, 5 anak doain satu One anak. put the hand on the head. Satu taruh di Another kepala, put the hand on the leg. satu taruh di kaki, Another put the hand on the hands. satu ada di tangan. And they were shaking them. Goyang, They were shaking them. goyang. Lord, heal Bilang them. Tuhan Heal sembuhkan, them. sembuhkan. They would not let them go until they say, I'm healed. Mereka nggak lepasin temannya sampai temannya bilang aku udah sembuh. I saw this with my own Dan eyes. saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. They were shaking them so hard. Itu temannya digoncang saking kencengnya. I thought, aduh, Saya pikir sakit itu pasti. their head is going to come off. Kepalanya itu bakal copot bentar Their lagi. hands are going to come off. Tangannya bentar lagi copot. And once they said healed, Waktu mereka bersaksi mereka bilang sembuh. then they let them go. Baru mereka berhenti berdoa. Oh, praise God. Saya bilang puji Tuhan. I thought, oh, puji Tuhan. Saya- You know, they prayed for each and every one of the 200 until all of them were healed. Saudara tahu mereka berdoa untuk 200 anak kecil yang sakit sampai 200-200-nya sembuh. I tell you one truth. Saya mau kasih tahu sama saudara satu kebenaran. I tell you one truth. Saya kasih tahu sama saudara satu kebenaran. God has a plan for the children. Tuhan punya rencana untuk anak-anak kecil. Are we willing to release them? Apakah saudara rela melepaskan mereka? That is the question. Itu pertanyaannya. God has a plan. Tuhan punya rencana. Are we willing to release them? Saudara rela nggak melepaskan mereka? Are we willing to let the Holy Spirit use our children? Saudara rela nggak untuk Roh Kudus memakai anak-anak kita?
old method says no. Saudara, metode lama bilang nggak boleh. You do not know. Kamu nggak ngerti. You need to fast first. Kamu harus puasa dulu. You need to pray for the will of Kamu God. harus doa dulu untuk tahu kehendak Tuhan. Ask God if it is His will. Coba kamu tanya, apakah Tuhan berkehendak? That is the old school. Itu cara lama. Old school. Itu cara kuno. The new school says go. Tapi saya mau kasih tahu, Lay hands on the sick. Tuhan bilang pergi tumpang tangan And kepada the yang sick sakit. will be healed. Yang sakit akan disembuhkan. The school of Jesus said, Sekolahnya Tuhan Yesus bilang they shall cast out demons in my bahwa name. mereka akan mengusir roh-roh jahat di dalam namaku. Which will you follow? Yang mana saudara mau ikutin? Old school Sekolah yang lama or the school of Jesus? atau sekolahnya Tuhan Yesus? Which school? Sekolah yang mana? Which school? Sekolah yang mana? Sekolah mana? Sekolah yang mana? Sekolah mana? Tuhan Yesus. School of Jesus. Yesus. School of Jesus said, release the children. Tuhan Yesus berkata, lepaskan anak-anak. Amen. Amin. Release the children. Lepaskan anak-anak. This is the school of the Lord Jesus. Ini adalah sekolahnya Tuhan Yesus. That is what the Lord Jesus told them. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus kepada So mereka. key number 7. Jadi kunci yang nomor 7. Teach the children to praise God. Ajarkan anak-anakmu untuk memuji Tuhan. No more the old way of showing them cartoons. Gak ada, jangan cuma tontonin sama mereka kartun. No more just teaching them how do coloring. Jangan cuma ajarin mereka mewarna. No more old school. Gak ada cara yang lama. Teach the children how to heal the sick. Ajarkan mereka bagaimana menyembuhkan yang sakit. Teach the children how to cast out demons. Ajarkan mereka bagaimana mengusir roh-roh jahat. Teach the children how to prophesy. Ajarkan kepada mereka bagaimana bernubuat. That's what we do in our children's ministry. Ini yang kami lakukan di dalam pelayanan anak-anak kami. No more old school of doing things. Gak ada cara-cara yang lama untuk melakukannya. Now the next thing. Sekarang yang berikutnya. Verse 12. Anda akan baca di ayat yang ke-12. The Lord Jesus entered into the temple. Yesus masuk ke bait Allah. The first thing he did was to cast out all the old priests. Yang pertama yang Tuhan Yesus lakukan waktu dia masuk ke bait suci adalah untuk menggeser imam-imam yang lama. Not old priests in age. Bukan imam yang lama karena mereka tua. The old priests were doing the works of God in the old way. Sebab imam-imam yang tua ini melakukan pekerjaan Tuhan dengan cara yang lama. What were they doing? Apa yang mereka lakukan? They changed the concept of church. Mereka merubah yang menjadi konsep gereja. What did they do? Apa yang mereka lakukan? John chapter 2 verse 16 says, Yohanes 2 ayat 16 berkata, they have turned the house of God into a house of business. mereka menjadikan rumah Tuhan sebagai rumah perdagangan. It was no more a house of God designed. Bukan lagi rumah yang dirancang oleh Tuhan, It has become a house of business. tapi jadi rumah bisnis. It has become a house of merchandising. Jadi rumah berdagang. So what does that mean? Apa artinya? There were improper activities in the church. Ada aktivitas-aktivitas yang tidak lazim, yang tidak layak di dalam gereja. Activities that God did not ordain to be done. Aktivitas-aktivitas yang tidak pernah disetujui oleh Tuhan di dalam gereja. That brings us to key number 8. Ini sekarang kita masuk ke kunci yang nomor 8. Key number 8 is put your house in order. Kunci yang ke-8 adalah benahi rumahmu. The church leader must look at his own church now. Setiap pemimpin-pemimpin gereja harus melihat kepada gerejanya masing-masing. Are the activities in your church ordained by God? Apakah setiap aktivitas yang dilakukan di dalam gerejamu itu disetujui Tuhan? Or are you doing things to please men? Atau apakah engkau melakukan sesuatu untuk menyenangkan orang? So that the church will become bigger. Supaya gerejanya jadi lebih besar. So that you will attract the young people to the Supaya church. kita bisa menjangkau atau menarik anak-anak muda datang ke gereja. There's so much of corruption in the church today. Sudah terlalu banyak korupsi di dalam gereja hari ini. There was one. Today the popular thing to do is Sekarang yang populer itu dilakukan seperti ini nih. convert a church to look like a nightclub. Gereja bentuknya dirubah supaya bentuknya lebih mirip seperti nightclub. There will be colored lights in the church, Penuh dengan lampu-lampu kelap-kelip warna-warni. smoke and gas coming
coming up from the stage, Ada asap, ada awan gas naik dari panggung. and the entire stage will look like a nightclub. Nah, panggungnya lebih kelihatan seperti dunia malam. Why? Kenapa? So that the young people will come. Supaya anak-anak muda datang. The Bible says, Tapi Alkitab berkata, the Lord Jesus said, Tuhan Yesus berkata, when I am lifted up, kalau aku yang disanjung tinggi, I will draw all men to maka myself. aku akan menarik jiwa-jiwa datang kepadaku. Not all these kind of sound and effects. Bukan tipe suara atau efek-efek seperti ini. It is a display of the flesh. Karena semua yang ini itu adalah pertunjukan daging. These are the improper things in the church. Ini adalah hal-hal yang tidak layak, tidak lazim di dalam gereja. Don't just have professional singers in your worship team. Jangan cuma punya orang-orang yang bisa bernyanyi secara profesional di tim pujian penyembahan This is saudara. another thing, another corruption that's happening in the churches today. Ini adalah sebuah korupsi yang sedang terjadi di gereja hari ini. They hire professional musicians, Mereka nyewa pemusik-pemusik profesional. professional singers, Mereka sewa penyanyi-penyanyi profesional. because they can sing very well Karena mereka bisa nyanyi begitu bagus. and they can play the instruments very Mereka bisa well. main musik begitu bagus. So they will jump up and down Jadi semuanya bisa lompat-lompat. like kangaroo. Mirip kayak kanguru. During the worship here, Saudara, pujian penyembahan di sini. there were 5 young daughters who were dancing before the Lord. Ada 5 gadis yang menari di hadapan Allah. And I observed the way they dance. Dan saya memperhatikan bagaimana mereka There was menari. such a beauty in the dance. Dan saya mau kasih tahu, ada keindahan di dalam tarian mereka. Very similar to how I have seen angels dance in heaven. Dan apa yang mereka tarikan sangat mirip dengan tarian-tarian malaikat yang pernah saya saksikan. But key number 8, Jadi kunci nomor 8, put your house in order. beresin, benahi rumahmu. The next thing we read, Yang berikutnya yang kita baca, after casting out all the false servants of God, setelah Tuhan akhirnya menghardik, mengusir semua hamba-hamba yang palsu. the Lord Jesus said this, Tuhan Yesus berkata seperti ini, my house shall be called a house of prayer. rumahku akan disebut sebagai rumah doa. He was quoting Isaiah chapter 56 verse 7. Tuhan Yesus sedang mengutip Yesaya 56 ayat yang ke-7. The main foundation of a church is prayer. Fondasi utama gereja adalah doa. But sadly, there are more activities in the church today than there is prayer. Tapi yang menyedihkan sekarang aktivitas-aktivitas di gereja kebanyakan bukan doa. In Acts chapter 6 verse 4 we read, Tapi Anda akan baca di Kisah Rasul 6 ayat yang 4. the apostles gave great importance to prayer than church activities. Sebab para rasul menekankan doa lebih dari semua kegiatan yang lainnya. In Acts chapter 13 verses 1 to 3, Di dalam Kisah Rasul 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, we read that the early church gave continually to fasting and praying. kita membaca bahwa gereja mula-mula senantiasa memberi diri mereka untuk berdoa dan berpuasa. Prayer was a foundation of the church. Doa adalah fondasi gereja. So key number 9 Jadi kunci ke-9, says, restore prayer in the church. restorasikan doa di dalam gereja. Bring back prayer meetings in the church. Bawa kembali pertemuan-pertemuan doa di dalam gereja. Greater importance must be given to prayer in the church. Harus ada penekanan lebih kepada doa korporat di gereja. A prayer meeting should not be a preaching meeting. Pertemuan doa jangan dijadikan tempat khotbah. A prayer meeting should not be a praise worship meeting. Pertemuan doa bukan pertemuan pujian penyembahan. There can be praise. Boleh ada pujian, There can be preaching. boleh ada khotbah. But prayer time should be longer. Tapi seharusnya jam doanya lebih banyak. Praising, preaching should be lesser. Khotbah, pujian lebih sedikit. Prayer is an incense that rises before God. Sebab doa adalah ukupan yang naik di hadapan Allah. Psalms 141 verse 2. Anda akan baca di Mazmur 141 ayat yang kedua. Prayer opens a portal Sebab doa membuka portal for the glory of God to manifest. supaya kemuliaan Tuhan bisa memanifestasikan diri. In Matthew chapter 3 and Luke chapter 3, Anda akan baca di Matius 3 dan juga di Lukas pasal yang ketiga. we read that after the Lord Jesus was baptized in water, Anda baca waktu Tuhan Yesus sudah dibaptis di dalam air. before the heavens opened and the Holy Spirit came, Sebelum surga terbuka dan Roh Kudus dicurahkan,
the Lord Jesus was praying. Tuhan Yesus sedang berdoa. In Matthew chapter 17 we read, Di Matius pasal yang ke-17 kita membaca, before the Lord Jesus was transfigured, sebelum Tuhan Yesus akhirnya dimuliakan, he was praying. dia berdoa. So prayer opens the doorway for the portal to manifest. Jadi doa selalu membuka jalan untuk portal memanifestasikan kemuliaan. The next thing we read Dan yang berikutnya yang kita baca, in verse 15, Anda akan baca di ayat yang ke-15. the chief priests and the Pharisees and the scribes were offended and angry when children were crying and praising God. Para imam-imam dan ahli-ahli Taurat, mereka tersinggung, mereka marah waktu mereka melihat anak-anak memuji Tuhan. So the chief priests and the Pharisees represents the church leadership of today. Jadi imam-imam, ahli-ahli Taurat menggambarkan kepemimpinan gereja masa kini. They were very upset Mereka marah and they approached the Lord Jesus. dan mereka menghampiri Tuhan Yesus. Why are the children crying? Kenapa anak-anak ini mereka berseru? The Lord Jesus told them, Tuhan Yesus bilang, have you not read what the Bible says? kamu gak pernah baca ya Alkitab ngomong apa? God is going to do a new thing. Tuhan akan melakukan sesuatu yang baru. Hallelujah. Haleluya. God is going to do a new thing in all the churches in Indonesia. Tuhan akan melakukan sesuatu yang baru di semua gereja Tuhan di Indonesia. Isaiah 43 verse 19. Yesaya 43 ayat ke-19. God is going to do a new thing. Tuhan akan melakukan sesuatu yang baru. God is going to do a new thing. Tuhan akan melakukan sesuatu yang baru. Let all who have ears to hear this word. Biarlah semua yang bertelinga mendengar pesan ini. Let all in Indonesia hear this word. Biar seluruh Indonesia mendengarkan pesan ini. God is going to do a new thing in your midst. Tuhan akan melakukan sesuatu yang baru di tengah-tengahmu. The Holy One of Israel is going to do a new thing in your midst. Allah Israel yang kudus akan melakukan sesuatu yang baru di antaramu. The Lord God who is He who comes and who is to come is going to do a new thing in your midst. Tuhan Allah yang sudah datang dan akan datang akan melakukan sesuatu yang baru di antaramu. The Alpha and the Omega is going to do a new thing in your midst. Alfa dan Omega akan melakukan sesuatu yang baru di antaramu. Are you ready? Amin. Are you ready to put away the old? Yes, Lord. He is going to do a new thing. Dia akan melakukan sesuatu yang baru. What is the new thing? Apa yang baru? Joel chapter 2 verse 28 and 29. Saudara baca di Yoel pasal yang kedua ayat 28 sampai 29. Acts chapter 2 verse 17. Anda akan baca di Kisah Rasul 2 ayat ke-17. In the last days He's going to pour out a new anointing. Bahwa di hari-hari terakhir Tuhan akan mencurahkan pengurapan yang baru. Your children will see visions. Anak-anakmu akan mendapat They penglihatan. will prophesy. Mereka akan bernubuat. Your young men, your young women, Anak-anakmu yang perempuan dan laki-laki. the youths are going to prophesy. Anak-anak muda akan They bernubuat. are going to see visions. Mereka akan mendapatkan penglihatan. And the old men and the old women, they are going to dream prophetic dreams. Bahkan orang-orang tua, laki-laki, perempuan, mereka akan bermimpi dan mendapatkan mimpi-mimpi yang profetik. These are the new things God is going to do. Ini adalah hal baru yang Tuhan akan lakukan. Can you believe? Saudara bisa percaya? Do you believe? Saudara bisa percaya? Will you make the way for God to manifest His last days prophetic anointing? Apakah saudara siap untuk mempersiapkan jalan supaya Tuhan bisa memanifestasikan kemuliaan yang profetik ini di akhir zaman? Can you make the way? Saudara siap membuka jalan? Or are you going to be a stumbling block? Tapi apakah saudara akan menjadi batu sandungan? If you will be a stumbling block, Kalau kamu jadi batu sandungan, one of two things will happen. salah satu dari dua hal akan terjadi. Either you will be removed, Entah saudara akan disingkirkan, or the Lord will pass you by. atau Tuhan akan melewati saudara. Don't be a stumbling block like the pastor in Africa. Jangan jadi batu sandungan seperti gembala di Afrika yang saya ceritakan tadi. One man's stumbling block cost 3,000 hungry women to miss the glory of God. Karena batu sandungan satu gembala membuat 3.000 wanita kehilangan yang menjadi janji Tuhan buat mereka. And the woman who organized the meeting Dan si wanita yang menjadi orang yang menyelenggarakan kegiatan tersebut has been since the last 5 years regularly asking me to go back. 5 tahun
Perempuan ini terus meminta saya untuk kembali ke Tanzania. But I never felt the release from God to go again. Tapi saya nggak pernah merasakan dan belum merasakan Tuhan melepaskan saya untuk melakukan. See what happened? Saudara lihat apa yang terjadi? They miss the visitation of God. Mereka kehilangan waktu perjumpaan mereka. This should not happen to Indonesia. Jangan sampai ini terjadi di Indonesia. Amen. Amin. This should not happen to your church. Jangan sampai ini terjadi kepada gerejamu. You should throw away, cast away all the old wineskin. Saudara tinggalkan semua kantong-kantong anggur yang lama. This last generation is going to do great exploits to manifest the glory of God. Sebab generasi yang ini akan melakukan perkara-perkara yang besar untuk memanifestasikan kemuliaan Tuhan. And what is the last days manifestation of the glory of God? Dan apa yang menjadi manifestasi dari kemuliaan Tuhan di akhir zaman ini? It is called the powers of the age to come. Ini namanya kuasa dari masa yang akan datang. You read this in Hebrews chapter 6 verse 5. Anda akan baca ini di Ibrani 6 ayat yang kelima. It is the powers of the age to come that no eyes have seen. Kuasa dari masa yang akan datang yang belum pernah disaksikan sebelumnya. And I tell you another truth. Dan saya mau kasih tahu satu kebenaran lagi. In these last days, Bahwa di akhir zaman ini, the last generation that God is going to powerfully use are the children and the young people. bahwa generasi terakhir yang Tuhan akan pakai secara dahsyat dan luar biasa adalah anak-anak muda dan anak-anak kecil. From the babies up to all the youths. Dari bayi sampai anak-anak muda. These are the two age group that God is going to powerfully use in these last days. Ini adalah dua kategori umur yang akan dipakai Tuhan secara luar biasa di akhir zaman. Key number 10. Ini saya kasih kunci yang ke-10. Leaders must not put down the new move of God. Pemimpin-pemimpin, jangan sampai Anda menjatuhkan yang menjadi kegerakan Tuhan yang baru. The right word is the word douse. Kalau kata yang tepat, Douse means there is fire and you throw water and put it down. kata yang tepat adalah jangan memadamkan. So the leaders, the pastors must not douse the new move of God. Jadi para pemimpin, para gembala, jangan sampai saudara memadamkan pergerakan Tuhan yang baru. After the 10 keys you in this passage of Matthew 21, Kalau saudara sudah melakukan 10 kunci yang ada di Matius 21, verse 13 says, ayat yang ke-13 berkata, the glory of God came into the temple. kemuliaan Tuhan masuk ke dalam bait The suci. Lord Jesus came into the temple Tuhan Yesus masuk ke dalam bait and suci. He healed all those who needed a healing. Dan Tuhan Yesus menyembuhkan setiap orang yang membutuhkan kesembuhan. The glory of God manifested. Kemuliaan Tuhan termanifestasi. Now for the glory of God to manifest in your midst, Saudara, untuk kemuliaan Tuhan termanifestasi di tengah-tengah kita, you need to follow all the 10 keys. saudara harus mengikuti 10 kunci yang saya berikan. 14. Ayat yang ke-14. And this all continued with one accord in prayer. Mereka bersama-sama bersatu hati bertekun di dalam doa. Which means this gathering for 4 days here Jadi maksudnya pertemuan 4 hari di sini should not end. gak boleh selesai. This is just the beginning. Karena ini hanya permulaan. I am sowing the seeds Saya hanya menaburkan benih. and you are carrying the seed back to your province, Saudara harus bawa benih-benih ini kembali ke provinsi-provinsi saudara. back to your church. Bawa kembali ke gereja-gerejamu. What is germinated here Apa yang dimulai di sini should continue to grow. harus terus bertumbuh. Gather together in one accord in prayer. Berkumpul bersama-sama dengan satu hati di dalam doa. This is something very difficult for all churches to do. Ini sangat sulit untuk dilakukan oleh gereja-gereja. That is why the glory is not manifesting. Ini alasan kenapa kemuliaan Tuhan tidak termanifestasi. Now I tell you one very shocking news. Saya mau kasih tahu sama saudara sebuah berita mengejutkan. In Acts chapter 1 verse 8, Kalau Anda baca di Kisah Rasul 1 ayat ke-8, there was a crowd of 500 people who heard the command of the Lord Jesus. ada sekelompok 500 orang yang sebetulnya mendengar yang menjadi komando atau perintah Tuhan
Tuhan Yesus. 500 disciples were gathered there. 500 murid berkumpul. And to 500 the Lord Jesus said, Dan kepada 500 Tuhan Yesus berkata, wait in Jerusalem tunggu dan nantikan di Yerusalem until you receive the power of the Holy Spirit. sampai kamu menerima kuasa dari Roh Kudus. And when the Lord Jesus was taken up, Dan waktu Tuhan Yesus terangkat, they all went back to their homes. mereka semua kembali ke rumah-rumah mereka. Out of 500, Dari 500, only 120 came to Jerusalem. hanya 120 yang pergi ke Yerusalem. Only 120 prayed continuously in Jerusalem. Hanya 120 yang berdoa terus-menerus di Yerusalem. When the Holy Spirit came, Waktu Roh Kudus turun, 120 were baptized in the Holy Spirit. 120 dibaptis di dalam Roh Kudus. So what happened to 380? Sekarang pertanyaannya, apa yang terjadi dengan 380? What happened to the 380? Apa yang terjadi dengan yang 380? They forgot the command of the Lord. Mereka lupa dengan yang menjadi perintah Tuhan. They were only interested in that moment of seeing the Lord Jesus. Mereka hanya tertarik dengan waktu itu di mana mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus. They did not follow up on the command of the Lord Jesus. Mereka tidak menindaklanjuti yang menjadi perintah Tuhan Yesus. Now I have given you 10 keys. Sekarang saya sudah kasih sama saudara 10 kunci. It is your duty to follow up on the 10 keys. Ini adalah tugas tanggung jawab saudara untuk menindaklanjuti 10 kunci ini. It is your duty when you go back home Ini adalah tugas saudara waktu kamu pulang. to gather your church every day to pray Kumpulkan gerejamu bahkan setiap hari untuk berdoa until the glory falls. sampai kemuliaan itu turun. Amen. Amin.